untuk kita bisa membangun Indonesia lebih baik. Jangan sampai pemerintah. Dengan klaim sebagai antitesis Jokowi, baca pres unggulan Anies Baswedan membawa tema perubahan ketimbang tema keberlanjutan seperti kecenderungan baca pres Ganjar dan Prabowo. Heran, baca pres usungan koalisi perubahan untuk persatuan ini berupaya merangkul pemilih kritis dan yang tampak kecewa dengan kebijakan dan capaian dari Presiden Joko Widodo selama 2 periode. Lalu kue kebijakan seperti apa yang bakal ditawarkan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta ini jika terpilih menjadi Presiden RI ke-8? Lewat jargon perubahan bisa dipastikan jika menjadi presiden, Anies Baswedan akan melakukan sejumlah kebijakan baru, perubahan kebijakan, hingga tak melanjutkan program Presiden Jokowi. Saat menjadi narasumber ABC News Australia, ia mengatakan jika terpilih sebagai presiden, dirinya akan tetap memakai formula yang sama saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Anies mengaku berkat kebijakan tersebut, ia berhasil dan membuat dirinya mendapatkan dukungan yang luas dari berbagai kelompok di luar Islam. Pada kesempatan lain, baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan tersebut menyatakan bahwa dirinya tidak akan mau melanjutkan semua program yang sudah dijalani oleh Presiden Jokowi. Sementara itu, beberapa perubahan dan anulir kebijakan yang mungkin dilakukannya bisa tercermin dari berbagai kritik pria 54 tahun ini pada pemerintahan pertahanan. Pertama, Anies akan mengurangi alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur berbayar. Hal ini bisa terlihat jelas saat memprotes dan membandingkan banyaknya jalan berbayar yang dibangun selama era Presiden Jokowi, sementara jalan raya umum tidak sebanyak seperti era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di bidang pemerintahan, saat menjadi presiden ia juga akan menghilangkan rangkap jabatan yang marak di era Presiden Jokowi. Sementara di sektor investasi, suami dari Ferry Farhad ini akan menggalakkan investasi pembangunan infrastruktur untuk pelaku usaha menengah ke bawah, tidak hanya cenderung mengutamakan investor raksasa. Walau dengan tegas mengatakan tidak akan melanjutkan seluruh kebijakan Presiden Jokowi, namun Anies memastikan akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru senilai 32 miliar dolar jika memenangkan pemilu 2024. Pernyataan Anies Baswedan ini tampaknya ditunjukkan untuk memberikan dorongan pada proyek ambisius yang disebut-sebut mengalami penundaan dan ketidakpastian investor itu. Sebelumnya, pada program Karni Ilyas Club pada September 2022 lalu, Wakil Presiden 2014-2019 Yusuf Kala alias JK mengatakan bahwa proyek pembangunan IKN Nusantara akan bermasalah terkait dana pembangunan. Pasalnya, sejauh ini JK belum melihat komitmen investor dari luar untuk turut serta mendanai pembangunan IKN. Sejauh ini, ujarnya dana pembangunan IKN menyerap 20% dari total anggaran APBN, sementara 80% diharapkan dari investor luar. Karena ketidakjelasan tersebut pada Mei 2023, dua partai oposisi PKS dan Demokrat meminta pencairan anggaran IKN ditunda pada 2024. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, program pembangunan IKN tidak bisa ditunda dan akan terus dilanjutkan pada tahun depan karena sudah menjadi bagian dari program prioritas. Salah satu yang disorot oleh baca pres Anies adalah ketimpangan fasilitas umum yang bisa dinikmati masyarakat secara merata. Anies mencontohkan potret Indonesia pada malam hari yang terlihat terang hanya di kota besar seperti Jakarta dan Surabaya saja, sementara kota lain tampak remang. Anies pun menilai, dengan hanya melihat listrik yang menyala pada malam hari saja, sudah terlihat ketimpangan yang luar biasa. Agar terjadi pemerataan distribusi pembangunan dengan segenap fasilitasnya, maka pemerintah perlu mengontrol dan mengantisipasi masalah urbanisasi. Selanjutnya, Anies juga menilai bahwa Indonesia masih punya masalah lingkungan hidup. Dari semua kota di Indonesia, hanya 8 kota yang memiliki kualitas udara yang baik. Menurut catatannya, sebanyak 30 juta penduduk di perkotaan itu tinggal di pemukiman yang tidak layak. Berbagai kesenjangan tersebut lantas mengantarkan Anies untuk memberantas akar masalahnya, yakni mengentaskan kesenjangan sosial yang tinggi di perkotaan. Menurutnya, pemerintah harus membereskan terlebih dahulu ketimpangan-ketimpangan yang ada di kota. Sebab dalam pandangannya, permasalahan ketimpangan tersebut ada pada pertumbuhan yang tidak berkeadilan. Untuk itu,
Ia mengandalkan 4 prinsip untuk kota di masa depan, yakni layak huni, asri, adil, dan maju. Layak huni artinya air bersih, tersedia tempat tinggal yang layak, asri bermakna lingkungan hidupnya yang baik. Kemudian adil artinya ada kesetaraan dan kesempatan dari mulai pendidikan, kesehatan, sampai dengan kegiatan keagamaan. Selanjutnya, maju artinya masyarakat terus-menerus membuat kota yang syarat fasilitas dan modernisasi. Jika menjadi presiden, salah satu komitmen yang akan dilakukan oleh Anies Baswedan adalah memberantas praktik mafia di berbagai sektor. Menurutnya, mafia tersebut tersebar di berbagai lembaga atau tempat seperti mafia pemilu, mafia bansos, hingga mafia proyek pemerintah. Maraknya mafia menurut Anies menjadi peringatan penting bagi masyarakat Indonesia. Kata dia, tugas masyarakat tidak hanya punya pemberantas kolusi, korupsi, dan nepotisme atau KKN, tapi juga memberantas kelompok mafia. Untuk tujuan tersebut, strategi pertama yang dilakukan adalah dengan mengakui adanya mafia di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Kemudian Anies akan menerapkan satu aturan pemberantasan mafia. Anies juga akan mengumpulkan orang-orang berintegritas tinggi dan penuh keberanian untuk ikut memberantas kelompok mafia tersebut. Strategi terakhir yakni dengan menggandeng partai politik untuk ikut memberantas kelompok-kelompok mafia. Menurutnya, kemauan politik untuk memberantas mafia menjadi salah satu kunci keberhasilan. Transit Oriented Development atau TOD adalah salah satu program yang menjadi andalan Anies Baswedan selama memimpin Jakarta. Di era kepemimpinannya, Pemprov DKI fokus membangun transportasi massal dan pengembangan kota yang berorientasi transit. Hal ini akan mendorong masyarakat untuk bepergian menggunakan transportasi umum daripada kendaraan pribadi. Tak hanya di Jakarta, hal ini juga akan ditularkan ke daerah lain jika dirinya terpilih menjadi presiden. Kebijakan ini sekaligus akan menganulir kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Jokowi, yakni pemberian subsidi kendaraan mobil listrik. Sebab kebijakan tersebut seolah selain masih melengkangkan konsep car oriented development yang mulai ditinggalkan, juga hanya akan dinikmati segelintir orang. Selain bisa mengatasi kemacetan, solusi TOD juga merupakan alternatif keberlanjutan terkait perubahan iklim. Sebab TOD bisa mengurangi polusi udara yang berdampak pada lingkungan hidup. Terkait lingkungan hidup dan perubahan iklim, Anies kemudian menekankan 3 aspek yang harus diperhatikan saat menetapkan kebijakan untuk mengatasi perubahan iklim. Salah satunya adalah orientasi pada pertumbuhan ekonomi. Kedua adalah terkait keadilan dan distribusi merata, serta terakhir mengenai keberlanjutan lingkungan hidup. Dalam berbagai lembaga survei yang dirilis antara Mei hingga Juli 2023, posisi Baca Pres Anies Baswedan konsisten di posisi ketiga, di bawah Baca Pres Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara itu, menurut survei Litbang Kompas pada April hingga Mei 2023, hasil paling menunjukkan 55,2% responden yang memilih Anies merupakan pemilih loyal terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Survei Litbang Kompas pada bulan Mei 2023 juga menyatakan kalangan Gen Z dan milenial cenderung menyukai Prabowo Subianto, diikuti Ganjar Pranowo, sementara elektabilitas Anies masih sangat minim di segmen pemilih muda. Apakah 2 indikator ini yang jadi penyebab suara Anies stagnan di posisi buncit?